Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sales contract atau kontrak dagang. Ketika sudah memiliki badan usaha, memiliki barang sendiri, atau memproduksi maupun dari supplier, kemudian sudah melakukan riset pasar, mengetahui kode barang dan ketentuan lainnya, kemudian bagaimana langkah untuk melakukan ekspor, pada dasarnya kontrak dagang dilakukan setelah melalui tahapan korespondensi dan penawaran. Tahapan yang lebih terperinci terjadinya kontrak dagang adalah 1. Eksportir menerima permohonan deskripsi barang, mutu, harga dari calon importer, dari calon pembeli, atau disebut letter of inquiry. 2. Eksportir mengirimkan penawaran harga atau offer sheet, bentuknya ada beberapa macam, free offer, firm offer, atau counter offer. Free offer adalah penawaran yang tidak mempunyai batas waktu berlakunya dan sewaktu-waktu dapat berubah. Free offer sering diberi tanda penegasan misalnya subject unsold, subject to our final confirmation, dan lainnya. Firm offer adalah penawaran tetap yang mana eksportir dapat mempertahankan kondisi penawarannya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam offer sheet. Misalnya tertulis this offer will be valid until. Counter offer terjadi ketika importer tidak setuju dengan persyaratan penawaran, maka mengajukan counter offer. Selanjutnya dapat membuat penawaran baru lagi dan dikirim order sheet kepada eksportir. Order sheet merupakan pernyataan persetujuan dari importer atas penawaran eksportir yang sifatnya mengikat secara hukum. 3. Eksportir mengirimkan contoh produk bila mana diperlukan, biasanya untuk pembeli yang baru pertama kali. 4. Negosiasi harga, metode pembayaran, metode pengiriman barang. 5. Buyer mengirimkan purchase order. Purchase order yaitu dokumen yang dibuat pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli secara rinci kepada penjual atau eksportir. 6. Pembuatan kontrak dagang. Jadi, kontrak dagang atau sales contract merupakan dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli dari hasil follow up dari purchase order yang diminta importer, di mana merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC. Kontrak perjanjian dagang dikatakan sah atau legal jika memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Syarat subjektif yaitu ada unsur kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian serta unsur kedewasaan. 2. Syarat objektif yaitu terpenuhinya hal-hal tertentu dalam perjanjian dan hal-hal yang pokok masalahnya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan. Informasi penting yang dimasukkan dalam kontrak penjualan. 1. Berisi identitas masing-masing pihak. 2. Deskripsi komoditi atau description of goods. Diisi secara terperinci, termasuk jika ada standar nasional maupun internasional. 3. Kemasan dan merek. 4. Jumlah barang yang dibeli. 5. Quantity weight, disebutkan juga secara jelas untuk menghindari dispute. Kemudian harga penyerahan disesuaikan dengan income terms 2020. Kemudian valuta atau mata uang yang digunakan dalam transaksi. Kemudian pembayaran atau payment dengan LC atau non-LC. Cara pembayaran yang lazim dalam perdagangan internasional ada advance payment, open account, letter of credit, telegraphic transfer atau TT. Advance payment itu jika importir membayar di muka kepada penjual sebelum barang dikirim. Kalau open account, sistem pembayaran oleh importir setelah barang dikapalkan oleh eksportir dan diterima importir. Karena itu, eksportir selalu melakukan pengapalan. Setelah melakukan pengapalan, akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran. Ketiga, letter of credit merupakan mekanisme pembayaran perdagangan internasional untuk memberikan jaminan bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importir. Mengenai LC akan dibahas tersendiri nantinya.
Telegraphic transfer atau TT merupakan pembayaran yang cepat, biasanya dilakukan importir yang ingin barangnya segera dikirim. Seperti halnya via transfer antar bank dengan mencantumkan SWIFT code dari bank tujuan. Contoh TT, misalnya TT before delivery atau shipment, artinya sebelum pengiriman. TT within 15 days after shipment, artinya dalam 15 hari setelah pengiriman. TT 30% before shipment and balance 70% by TT after receive copy of document by fax. Itu artinya pembeli akan membayar uang muka 30% dengan mentransfer sisanya sebesar 70%. Dibayarkan setelah pembeli menerima kopi dokumen yang diminta melalui fax. Yang berikutnya adalah waktu penyerahan barang. Prosedur hukum dan arbitrase jika terjadi sengketa atau perselisihan, juga mengenai force majeure. Kemudian syarat-syarat pengepakan atau packing, pengapalan atau shipment, diisi tanggal, bulan, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, kemudian asuransi, termasuk batas-batas tanggung jawab pembeli dan penjual, pihak yang menanggung komisi untuk broker atau agen, kemudian dokumen pelengkap lainnya. Yang berikutnya adalah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU. Kapan waktu untuk transaksi dagang menggunakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding? Transaksi dagang menggunakan MOU biasanya terjadi pada transaksi yang bernilai besar serta teknik pembayarannya rumit, seperti imbal beli atau counter trade. Kesepakatan melalui perundingan atau proses negosiasi yang panjang. Kemudian pada transaksi dagang government to government atau G2G transaction. Contohnya MOU antara kamar dagang dengan negara lain, pusat penelitian, lembaga pendukung ekspor, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.